Selamat datang kembali di sesi analisis sumber kita. Kita lanjut nih kupas buku Startup Myths and Models. Ya, kali ini kita fokus ke fase yang cukup genting ya saat startup mau masuk pasar. Betul, yang di buku ini disebut jalan penuh cobaan, tahap 4. Nah, itu dia. Fase ini kan memang penuh tekanan ya. Jadi pendiri itu gampang banget kejebak sama mitos atau ya pembenaran keliru lah pas lagi susah. Fokus kita kali ini 2 mitos umum soal going to market gitu ya? Iya, betul. Jadi bukan cuma soal tantangan eksternal, tapi lebih ke respons internal kita, jebakan mentalnya itu. Oke, langsung aja deh kita bedah mitos pertama. Ini mitos #12. Produk saya gagal karena tim sales tidak becus. Wah, ini kayaknya alasan paling sering didengar ya kalau traksi pasar lagi seret. Tapi bener nggak sih sesimpel itu? Seringnya sih keliru ya cara mikir gitu. Apalagi di fase awal banget. Coba deh kita pikir bareng. Gimana tuh? Kalau Anda nih, sebagai pendiri yang paling ngerti visi, produk, pasarnya, aja susah gitu ya buat yakinin katakanlah 1 atau 2 pelanggan pertama, gimana bisa kita ngarep tim sales yang pemahamannya kan pasti ya di bawah Anda bisa sukses? Mereka belum ngerasain langsung masalah pelanggan sedalam Anda gitu. Oh, jadi kayak cerita Gurinder Sangha dari Intelligize itu ya. Dia kan turun langsung jualan ke pengacara sekuritas. Nah, itu contoh bagus. Karena cuma dia yang benar-benar paham pain point spesifik mereka waktu itu. Ini kayak negasin peran krusial pendiri di awal banget ya. Tepat sekali. Tugas utama tim sales itu nanti ya lebih ke scaling. Jadi memperbesar jangkauan produk yang udah terbukti laku. Udah ada produk market fit-nya. Oke. Mereka itu bukan pesulap yang bisa tiba-tiba nyiptain permintaan dari nol buat produk yang belum jelas pasarnya. Ingat kan sarannya Paul Graham? Lakukan hal yang nggak scalable dulu. Iya. Buktiin dulu bisa jual sendiri. Nah, Validasi dulu. logis sih. Kuat banget logikanya. Tapi kan di lapangan tekanannya gede banget ya buat cepat scale, cepat rekrut tim sales. Iya, bener. Buku ini sih ada nyebutin gejala kalau mungkin ya ada masalah di tim sales. Kayak pipeline penjualan yang macet, targetnya itu-itu aja nggak ada hasil. Atau malah gonta-ganti terus. Nah iya, atau pipeline yang alasannya ganti-ganti terus. Hari ini bilang butuh fitur A, besok fitur B. Itu bisa jadi indikasi, bisa. Tapi seringnya gejala itu akarnya tetap aja di produk market fit yang belum pas. Balik lagi ke sana ya. Iya. Kalau produknya emang dasarnya belum cocok sama pasar, sales paling jago pun bakal susah jualnya. Jadi insight pentingnya gini, jangan buru-buru salahin tim sales deh sebelum Anda sebagai pendiri buktiin sendiri kalau produk ini emang beneran laku dan dibutuhin pasar. Penjualan awal itu validasi fundamental. Oke, jelas banget poinnya. Nah, ngomongin traksi pasar, ini kan masalahnya nggak cuma soal tim sales ya kadang. Betul. Ada alasan lain yang juga sering banget muncul, apalagi kalau modelnya B2C atau aplikasi. Duh, kita kehabisan duit buat marketing. Jadi, mitos #13, andai aja dana marketing kita lebih gede, seolah-olah nambah uang itu pasti jadi solusi. Iya, ini juga jebakan klasik banget. Sebelum kita ngomongin berapa banyak uang marketingnya, kita perlu lihat dulu hitung-hitungan dasarnya. Hitung-hitungan apa tuh? Unit economics-nya, simpelnya gini. Setiap pelanggan yang kita dapatin, itu dalam jangka panjang, nguntungin atau malah ngerugiin. Ini yang LTV lawan CAC itu ya? Bener banget. Lifetime value, atau total pendapatan yang kita dapat dari satu pelanggan selama dia jadi pelanggan kita, itu harus lebih besar dari customer acquisition cost, alias biaya buat dapetin pelanggan itu. Harus lebih besar ya? Harus. Kalau LTV lebih kecil dari CAC, LTV CAC, artinya ya setiap rupiah yang Anda keluarin buat marketing, itu malah nambahin rugi. Nambah budget marketing cuma bikin kas makin cepat habis saja. Wah, bisa kasih contoh nggak biar lebih kebayang? Bisa. Misalnya nih, ada game mobile. Buat dapetin satu pengguna baru lewat iklan, CAC, biayanya katakanlah $1,5. Oke. Tapi, selama main game itu seumur hidupnya, rata-rata pengguna itu cuma ngasih pendapatan $0,7 LTV. Waduh, rugi dong. Rugi $0,8 per pengguna baru kan? Nah, model kayak gini, mau diguyur dana marketing sebanyak apapun, ia bocor terus. Bandingin coba sama Discord misalnya. Aplikasi chat buat gamer itu kan? Iya, mereka tumbuhnya viral banget. CAC-nya bisa dibilang hampir nol.
Investor ya jelas lebih milih mendanai model bisnis yang sehat kayak Discord gitu. Iya, iya. Buku ini bahkan ngasih semacam tool bantu ya, startup tool #3 buat ngitung LTV sama CAC ini. Terus disebutin juga soal konsep density. Ah ya, density, kepadatan. Kalau pengguna kita itu ngumpul di satu komunitas atau wilayah, kayak Facebook awal-awal di kampus Harvard, atau LinkedIn di kalangan profesional, itu katanya bisa neken CAC banget, karena ada efek viral dan word of mouth. Betul. Itu bisa bantu banget nurunin CAC. Jadi intinya gini, kalau metrik fundamental Anda, LTV, CAC, sama viralitas produknya jelek, wah susah banget mau yakinin investor buat tambahin dana marketing. Jadi, masalahnya bukan di jumlah uangnya ya? Seringnya bukan di situ, masalahnya ada di fundamental produknya, atau ya itu tadi, product market fit yang belum ketemu. Insight pentingnya, nuang lebih banyak uang ke model bisnis yang unit economics-nya rusak, itu cuma mempercepat gagalnya aja. Oke, jadi kesimpulannya nih, jalan penuh cobaan pas masuk pasar nih emang berat ya. Tapi nyalahin tim sales atau kurangnya dana marketing tuh seringkali cuma kayak nutupin akar masalah yang sebenarnya ya. Iya, akar masalahnya seringkali lebih dalam. Biasanya ya produk market fit yang lemah, atau unit economics yang nggak sehat. Kuncinya itu kita harus bisa lihat data dan realitas pasar secara objektif. Jangan baperan gitu ya. Manfaatin metrik kayak LTV versus KCA, analisis pipeline penjualan secara jujur. Jangan sampai kejebak mitos cuma gara-gara tekanannya lagi tinggi. Nah oke, sebagai penutup nih mungkin ada pertanyaan ya buat Anda renungkan. Ketika bisnis Anda atau mungkin proyek Anda lagi susah dapat traksi pasar, apakah Anda udah benar-benar jujur nih gali akar masalah sebenarnya? Atau jangan-jangan tanpa sadar malah nyari kambing hitam yang paling gampang, yang sesuai sama mitos-mitos tadi. Objektivitas itu penting banget ya. Bisa jadi peta Anda buat ngelewatin jalan penuh cobaan ini. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sesi analisis sumber kali ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.